Halo Ra, Hai Andre, gimana kabar Ra? baik banget hari ini. Baik ya, bersyukur, bersyukur. Ra, aku mau thank you banget loh untuk kesempatannya kita bisa ngobrol malam ini. Dan juga aku pengen thank you sama kamu karena keberanianmu untuk berani sharing pengalaman konseling pertama. Gitu. Dan mungkin kita bisa take it from the top ya. Apa sih yang pertama kali membuatmu ingin konseling? Gitu. Ya, jadi aku mulai konseling itu sekitar 2 bulan yang lalu. Yang membuat aku ingin konseling adalah perubahan gaya hidup yang drastis. Dulu tinggal di Belanda S2 lalu pulang ke Jakarta. Oke. Dalam masa transisi itu, aku juga merasa goncangan dalam hubungan yang aku sedang berada di pada saat itu. Oke. Lalu dalam goncangan itu aku ngerasa nggak secure. Jadi aku banyak cerita sama teman-teman, lalu teman-teman dari 4 sahabat dekatku dari SMP, 2-nya sudah pernah konseling sama Bicarakan ID dan Wow. ngerekomendasiin banget. Wow. Ya, Oke. dan aku benar-benar percaya mereka dengan hidup matiku. Jadi saat mereka bilang dan ngirim kontak dari Bicarakan ID, aku langsung aja coba karena aku tahu aku butuh membicarakan masalahku dengan orang. Jadi mulainya dari situ. Dan dari situ aku diketemukan dengan Zara, waktu itu konselorku. Aku bilang Betul. masalahku Betul. adalah relationship. Gitu mulai awalnya ya. I see. So itu dari referral ya berarti ya, dari temen yang udah pernah konseling sama kita juga gitu ya. 2 dari 4 itu pernah konseling yang kamu percaya sampai apa hidup dan matimu gitu ya. Wow, oke. Oh, thank you. Oke, dan thank you juga buat mereka ya yang udah share gitu. Kita jadi bisa ketemu gitu kan. Nah, em, aku pengen untuk tanya lagi nih sama kamu tentang gimana pengalamannya konseling dengan Zara. Karena banyak pasti yang mendengarkan video ini, yang menonton video ini, itu mereka di tengah-tengah lagi mau lagi mikir-mikir nih, mau konseling nggak ya, ya kan? Lagi ditimbang-timbang pro dan kontranya. Dan menurutku dengan kamu share pengalamanmu itu bisa banget membantu mereka untuk mengambil keputusan yang tepat, gitu. Ya, kalau dari pengalaman aku sendiri, aku merasakan ada perbedaannya kalau misalkan aku counseling dan enggak. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena masalah awal aku adalah sebenarnya putus cinta. Dan putus Hmm. cintanya juga sebelah pihak yang akunya juga diputusin gitu ya. Dulu See. nganggapnya diputusin tuh sedih banget dan berat Hmm. banget gitu. Rejection. Dulu rejection. It's hard. Siapa yang suka di reject ya? Betul. Mm-mm. Jadi aku 4 tahun yang lalu pernah diputusin juga dan aku nggak bisa move on karena merasa belum ada benar-benar closure. Apa Closure. yang bisa mengakhiri perasaan aku dan menutup masa itu. Jadi dalam 4 tahun itu masih banyak perasaan dan berpikir gimana ya atau kenapa ya gitu. Jadi Hmm. hidup tuh nggak bisa maju. Nah, I aku see. merasa dan kita udah belajar dari pengalaman itu, aku tahu aku butuh berbicara dengan orang untuk membantu aku melewati masa transisi ini, untuk membantu cara berpikir aku dan gimana caranya aku bisa mengatasinya. Jadilah aku waktu itu ada konseling sama Zara, bahkan sebelum putus dan setelah putus, aku tanya sama Zara, gimana ya cara melewati ini? Awalnya aku cuma membicarakan masalah aku, karena ngebantu banget hanya untuk bisa berbicara dengan orang yang objektif, yang mungkin bukan keluarga atau teman kita, yang benar-benar mendengarkan dan menyimak. Hmm. Lalu juga aku menanya, karena tahu bahwa Zara itu juga seorang psikolog, pertanyaan-pertanyaan yang aku anggap gimana ya caranya bisa ngebantu masalah aku ke root cause-nya, ke akar permasalahannya. Karena kalau aku cuma cerita aja, buat saat ini aku ngerasa tenang, tapi aku tahu nanti setelah telepon lagi, aku nggak merasa masalahnya itu benar-benar habis. Exactly. Jadilah, ya betul banget. Jadi dari situ, aku belajar di antara sesi itu untuk punya list pertanyaan yang aku mau tanya ke Zara, proaktif gitu ya. Dan itu ngebantu aku banget karena walaupun kita berbicara sama counselor, itu akan berbeda dengan apa yang kita tahu terhadap kita sendiri. Betul. Dan aku umurnya 25 tahun, aku udah berada di otakku ini 25 tahun, lebih paham dengan aku bisa cerita sama Zara setengah jam gitu. Jadi aku udah tahu apa pertanyaannya, dan akhirnya dibantu banget sama Zara, nggak hanya didengarkan saja, tapi juga untuk benar-benar melihat masalah yang sudah aku alami berkali-kali,
menjadi suatu insight yang baru, yang bahkan, oh ini loh peran aku dalam terjadinya masalah ini, dan gimana caranya biar aku nggak ngerasa ini lagi di masa depan. Dan step-step yang dikasih sama Zara, itu aku kerjain dan aku lakukan, yang akhirnya sekarang 2 bulan ini, dan bahkan nggak nyampe 2 bulan, 3 hari setelah aku teleponan sama Zara yang abis nangis-nangis, putus, aku langsung senyum, bahagia, bersyukur, dan beda banget gitu rasanya sama dulu 4 tahun yang lalu dan sekarang bisa bahagia lagi. Dan gak apa-apa, ada self-worth-nya gitu yang dibantu juga sama Zara. Ya itu Gitu, Andre. that sounds very inspirational gitu kan. Kayak dari 4 tahun yang kurang oke gitu kan. Stuck di mikir what if begini, what if begitu ya kan. Menimbang-nimbang skenario sampai-sampai 3 hari setelah konseling itu bisa mulai lagi timbul tuh perasaan-perasaan emosi negatif tuh kan. It's very inspirational. Tapi Ra, aku pengen garis bawain ya. Ini tips yang bagus untuk orang-orang yang mau konseling. Yaitu kamu itu sama Zara super proaktif, ya kan? Kalian tuh seperti karakter atau hero dengan guide-nya yang berjalan bareng-bareng gitu. Dimana it's a collaborative effort dan saling mendukung. I think it's beautiful, gitu. Dan kudos to you untuk berani kolaborasi sama Zara gitu sebagai konselor, bukan cuma untuk cerita tapi juga untuk dikulik nih apa akar permasalahannya dan seperti apa gitu. Dan bersyukur banget works ya gitu ya. Karena 4 tahun 3 hari kelar itu it's inspirational. Mungkin nggak semua orang bisa kayak gitu, ya kan? Tapi itu mungkin gambaran gitu. Kita bisa kayak gitu kalau kita mau dan bisa memanfaatkan platform ini dengan seperti itu. Gitu. It's very inspirational. Thank you banget untuk sharing-nya. Terima kasih banyak Andre udah membuat bicarakan ID, udah memperkenalkan aku juga sama Zara, karena aku jadi merasa aku a much better person, menjadi orang manusia individu yang lebih baik, karena tahu aku bisa melewati hal yang aku anggap pada saat itu susah banget menjadi masalah yang terstruktur, masalah yang bisa dilalui dan digandeng juga sama Zara, walaupun teleponnya cuma sejam dan cuma 2 kali, tapi sarannya Zara untuk fokus aja di project yang membuat aku benar-benar ter-engage gitu ya, benar-benar meluangkan waktu dan energiku, akhirnya membuat aku bisa ketemu Andre, nulis buku, bikin podcast, semuanya itu juga karena ajakan dari Zara untuk gak cuman sedih aja. Sedih gak apa-apa, tapi jangan terlalu berlarut-larut, dan itu adalah suatu hal yang aku hindari, dan sampai sekarang aku sangat bahagia dengan jalan yang dilewati. Itu sudah pasrah aja, karena emang it is what it is, sudah itu yang terjadi, pilihan kita gimana caranya mau maju dengan masalah yang lagi kita hadapi. Jadi buat teman-teman juga yang mungkin lagi dengerin ini sekarang, ngerasa dalam hidupnya ada masalah, apapun masalah itu, menurutku dibicarakan ID, pasti ada expert yang bisa membantu kalian untuk menangani masalahmu, dengan mendengarkan, dengan memberikan saran, apa saja yang kamu butuhkan. Karena aku sangat-sangat bersyukur hidupku bisa berubah menjadi hal yang sangat ada tujuan baik, dan tujuan baik yang ngebantu orang lain juga, semoga ya, dengan sharing tentang mindfulness, tentang emotion regulation, semuanya itu karena juga dibantu sama bicarakan ID. Jadi terima kasih banyak Andre. You're very welcome. Aku happy banget denger itu, Ra. By the way teman-teman, untuk yang belum tahu ya, Samara ini adalah seorang meditation teacher, ya kan? Dan juga yoga teacher juga. Dan aku dengar bentar lagi akan lagi dalam proses menulis buku ya nggak sih? Ini semua tuh menurutku adalah karya-karya atau pekerjaan-pekerjaan yang benar-benar worth doing. Dan Zara itu adalah orang yang mungkin ngasih perspektif baru bahwa ini loh, yang hidupmu tuh bisa seperti ini. Dan bersyukur kamu ambil jalan itu. Instead of sedih terus-terusan, tapi lebih fokus untuk cari something else that's also meaningful. That's actually meaningful. Cari sesuatu yang bermakna untuk hidup. Gitu. Dan kamu ambil hasilnya, hidup sekarang jadi lebih menyenangkan gitu ya. Bersyukur. Ra, BTW, ini kita jangan sampai lupa ya. Kita harus juga untuk salam ke Zara. Namanya Zara Dwi Monica, seorang konselor dan juga seorang psikolog ya di bicarakan.id.
she's amazing gitu. So untuk kalian yang ini coba dengan Zara, coba dengan yang lain gitu. Orang-orangnya konselor-konselornya baik-baik, dijamin gitu. aku tahu karena aku ngobrol sama mereka semua personally berjam-jam, so kayak Anyway, Ra, menurutmu hidupmu bakal seperti apa kalau misalnya kamu nggak konseling, kamu nggak ketemu bicarakan, kamu nggak ketemu Zara, dan kamu nggak ambil langkah menuju hidup yang berkarya gitu. Hidupmu bakal kayak gimana? Kalau aku merefleksikan ya, sepertinya hidupku akan sangat depresif. Untuk beberapa alasan gitu. Kenapa? Karena aku juga orang yang sudah pernah mengalami depresi dan anxiety. Dan udah belajar overcome it. Jadi aku tahu hal-hal itu bisa muncul kalau nggak aku lakukan sesuatu untuk mengatasinya. Keren. Dan aku juga ada di dalam rumah terus selama 3 bulan terakhir. Karena aku juga ada asma, keluarga ada asma. Yes. Jadi benar-benar di dalam rumah aja gitu. Perubahan gaya hidup yang sangat berbeda. Betul. Dan kalau misalkan aku di dalam rumah aja tanpa ada kegiatan, pasti pikiran aku akan kemana-mana, ruminating, akan mikirin lagi hal-hal negatif. Mungkin juga self-worth-ku berkurang karena biasanya aku punya banyak teman gitu kan ya, ngobrol terus pergi keluar. Karena aku juga ekstrovert gitu orangnya. Tapi dengan cara yang Zara bantu tunjukin, itu aku jadi bisa tetap melakukan hal-hal yang aku dulu lakukan dengan kondisi yang berbeda aja. Aku podcast masih ngobrol sama orang minimal 1 jam per hari, dan itu udah ngebantu banget. Bisa lebih dekat sama keluarga. Jadi cara Zara ngebantu membuat cara berpikir aku berbeda, itu ngebantu banget gitu ya, kayak cognitive behavioral therapy gitu. Jadi benar-benar ada manfaatnya, karena aku tahu kalau misalkan aku selama 2 bulan ini nangis terus, aku nggak punya mental energi, nggak punya fisik energi buat ngajar, buat podcast, buat nulis, berkarya gitu. Jadi jauh banget lah pasti hidupnya 180 derajat perbedaannya. Perubahan cara berpikir itu powerful. Yeah. Dan tentunya hidup yang dihindari itu hidup yang seperti itu kan, hidup yang dimana berlarut terus menerus dengan emosi negatif. Sekarang jadi bisa hidup yang bermakna. Aku nggak terlalu suka sama hidup sama kata bahagia. Aku personally aku nggak terlalu suka aja gitu, karena itu fleeting gitu. Aku lebih suka sama bermakna. Which is why itu perfect, sempurna kasusmu. Karena kamu nggak gimana juga, kamu nggak kayak tiba-tiba surga gitu kan, surga literal surga. Tapi meskipun hidup itu menantang, hidup itu adalah perjuangan, tapi perjuangan itu at least sekarang itu meaningful, ya kan? Dan pastinya karena itu meaningful akan membawa emosi negatif. So very very inspirational. Karena aku tahu bahwa depresi dan anxiety yang udah severe itu nggak gampang di overcome. So kudos to you untuk bisa overcome itu. Hopefully orang yang mendengar juga bisa kayak, oke, Samara bisa, gue juga bisa. Dengan bantuan konselor dibicarakan tentunya, atau sendiri, atau I don't know, it's okay. Untuk menutup ini ya, perbincangan kita ini, aku pengen tanya ke kamu, kenapa insting pertamamu adalah untuk bicara? Kenapa kamu memilih untuk bicara waktu itu? Bagus banget pertanyaannya. Karena aku tahu kalau misalnya aku nggak berbicara, aku akan mensupres emosiku dan akan keluar dengan cara yang tidak sehat. Jadi bicara adalah cara yang sehat untuk mengeluarkan apa yang aku pikirkan, apa yang aku rasakan. Itu. Asalkan dengan cara bicara juga yang sehat gitu ya, kata-katanya dan cara berbicaranya. Karena kalau misalkan tidak berbicara, nanti akan keluar, kalau dipendam-pendam terus, nanti akan keluar dengan kemarahan, tiba-tiba terlalu sedih, yang berlarut-larut. Dan aku udah belajar dari pengalaman, itu bukan cara yang terbaik, dan ada cara yang lain untuk meregulasi apa yang kita rasakan. Dan bicara itu lega. Gitu sih. Iya. Itu jawaban yang oke banget sih. Itu hampir di script, tapi ini nggak di script ya. Aku aku mau ini tuh nggak di script. Tapi ya karena aku tuh speechless karena itu adalah misi bicarakan di awal gitu. Aku pun orang yang berpikir dengan cara bicara gitu. Karena aku terlalu banyak bicara yang bikin nggak ada filternya gitu kan ya.
Tapi aku setuju banget bahwa bicara itu adalah cara untuk memproses yang perlu diproses dengan baik, nggak Tuh. meledak gitu. Kalau cara kamu meledak adalah sedih, cara aku meledak mungkin marah. Cara orang lain beda-beda gitu kan. Mungkin yang parah mungkin kekerasan atau gimana gitu kan. Itu nggak sehat, nggak oke gitu kan. Tapi dengan bicara kita bisa keluarin juga nih, sama-sama keluar. Tapi diproses dengan baik. Tauin dari mana baik? Kan ada dampingannya sama seorang konselor. Gitu. Konselor kayak Zara, konselor kayak yang dibicarakan, yang bisa dipercaya, gitu. Yang mau yang terbaik buat kita. So it's fantastic. Thank you banget. Ra, untuk orang-orang yang lagi nimbang-nimbang nih, mau konseling atau enggak, baik itu ibu-ibu, baik itu anak remaja, baik itu orang-orang yang seperti kita ya, 20s, 30s gitu kan, atau bapak-bapak sekalipun gitu ya. Semua, siapapun itu, selama mereka manusia, gitu. Tapi mereka masih ragu-ragu untuk konseling. Apa pesan yang mau kamu sampaikan ke mereka? Menurut aku, nggak akan kerasa manfaatnya sampai dicoba dulu. Dan saat setelah dicoba, nggak akan nyesel. Karena apa yang kalian rasakan dalam masalah, itu kadang bisa banget ada solusinya. Dan kadang solusinya nggak jelas buat kita yang lagi berada dalam masalah itu. Kalau misalkan bisa ngobrol sama teman, mungkin bisa, tapi gimana kalau sama profesional yang memang sudah belajar bertahun-tahun, punya pengalaman dengan banyak banget klien dan kasus, untuk menyelesaikan masalah. Karena semua orang punya masalah, apapun masalah yang kamu rasakan, pasti ada orang lain yang pernah merasakan. Kamu nggak sendiri. Kamu tahu kalau misalkan masalahmu yang di masa lalu bisa diselesaikan, dan artinya masalah kamu yang kamu rasakan saat ini juga bisa diselesaikan. Dan harapannya bicarakan.id itu bisa ngebantu kamu untuk memproses masalahnya, agar hidup kamu menjadi lebih baik. Excellent. Sama, idem. Itu pun juga yang aku mau. Kalau kalian asli deh ya, kalau kalian masih ragu atau gimana, just do it, just take the first step gitu. Semoga ceritanya Samara dan dengerin rekaman ini gitu, itu bisa memberikanmu keberanian untuk mengambil langkah pertama gitu. Karena cari konseling, cari bantuan itu bukan sesuatu yang lemah, itu adalah sesuatu yang menurutku keren banget, inspirational. Karena kalian udah mengakui bahwa oke, aku punya masalah sekarang ini, dan aku mau menghadapi masalah itu dengan jujur, dengan gak lagi lari dari masalah itu, tapi dengan jujur gitu. Sama orang yang memang bisa membantuku gitu. Dengan jujur, dengan apa adanya, tanpa lari dari masalah itu. Itu adalah sesuatu yang keren gitu. So, thank you banget untuk kalian yang udah mendengar sampai habis ya. Thank you banget asli gitu. It's been an honor, it's been a great pleasure untuk bisa membangun ini gitu. Dan aku on behalf of segenap tim bicarakan.id itu berjanji untuk memberikan yang terbaik untuk kalian. Goalnya satu, untuk membantu kalian menjadi versi terbaik dari diri kalian. Sama seperti Samara bisa membangun Samara yang lebih baik dari yang sebelumnya setelah konseling di bicarakan.id. Oke, mantap. I think segitu aja ya dari kita. Namaku Andrea Sandani, aku adalah founder bicarakan.id. Namamu siapa, Ra? Nama aku Samara Fahrana. Aku seorang guru yoga, lagi nulis buku tentang mindfulness dan wellness, dan juga guru meditasi. Nice. Instagrammu apa? @SamaraFahrana. Samara Fahrana. Dan nama showmu di Spotify apa? Aku lupa ya. Meditate with Samara. Betul. Meditate Jadi with aku Samara. Ya. Oke. Kalau main follow ya. Gitu. Sip. Oke lah. Thank you banget, Ra. Thank you banget ya. Bye-bye. Terima kasih. Bye, Andre. Oke, yuk. Bye-bye.